Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung banyak yang japri ke saya kalau rata-rata banyak yang ngeluh tentang penugasan selama berada di rumah. Banyak yang tanpa dijelaskan sudah ngasih tugas atau apalah itu sembarang. Ya, saya maklumi untuk kali ini untuk kelas 10 pada bab wakalah dan sulhu ini nanti akan saya jelaskan. Oke, pada pembahasan kali ini kita bahas tentang wakalah. Kita akan mengetahui pengertian wakalah itu apa, hukum-hukumnya itu berasal dari mana, dan syarat rukunnya wakalah itu apa saja, dan syarat pekerjaannya itu apa, akad berakhir itu kapan, dan termasuk hikmahnya itu bagaimana. Kita akan bahas pada video kali ini. Oke, kita mulai dari awal pengertian wakalah. Wakalah menurut bahasa itu artinya mewakilkan. Jadi wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan. Sedangkan wakalah dalam istilah, menurut istilahnya, yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang yang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Ini kata kuncinya. Di sini ada kata mewakilkan, terus ada kata pekerjaan, dan atas nama orang yang mewakilkan, dan ada batas waktu. Jadi menurut istilahnya wakalah itu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang telah ditentukan. Jadi itu pengertian dari wakalah. Terus hukum wakalah, asal hukumnya itu adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerja yang haram atau dilarang oleh agama, dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Jadi asal hukumnya wakalah itu adalah mubah, tapi bisa menjadi haram bila itu diwakilkan kepada orang bila yang dikuasakan itu pekerjaan yang haram. Jadi mewakilkan untuk mencuri itu bisa menjadi haram, mewakilkan untuk minum, mewakilkan untuk memperkosa, mewakilkan untuk membunuh, itu jadi asal-asalnya dari mubah bisa menjadi haram karena yang dikuasakan itu pekerjaan yang haram atau dilarang oleh agama. Tapi itu bisa menjadi wajib. Itu bisa menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Kalian bisa mencari sendiri contohnya itu apa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fab'athu ahadukum biwarikikum hadhihi ilal Madinah." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan bawa uang perakmu ini. Ayat tersebut menunjukkan kebolehan mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Ayat di atas itu terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Rasulullah juga bersabda, "An Ibnu Hurairah qala, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdzi zakatin Ramadhan wa a'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Uqbah bin Amir Utsman yaqasimuha ala sahabatihi." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah mewakilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadaku untuk memelihara zakat fitrah, dan beliau telah memberi Uqbah bin Amr seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat beliau. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengajarkan bisa diwakilkan kalau perkara-perkara itu
tidak dilarang oleh agama. Oke, sekarang bagaimana rukun dan syarat wakalah? Orang yang pertama, orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa, itu rukunnya. Jadi rukunnya yang pertama itu adalah orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa. Jadi harus ada orang yang mewakilkan. Tidak bisa kalau tidak ada yang mewakil, tidak ada orang yang mewakilkan atau orang yang memberi kuasa. Syaratnya ia yang punya wewenang terhadap urusan tersebut. Jadi dia tuh punya hak untuk urusan tersebut. Tapi karena mungkin dia tidak bisa, jadi bisa mewakilkan kepada orang lain. Jadi orang yang mewakilkan. Yang kedua, orang yang mewakilkan atau yang diberi kuasa. Syaratnya itu harus balik dan berakal sehat. Jadi kalau masih anak-anak tidak bisa disuruh mewakilkan. Kalau orang gila juga tidak bisa untuk mewakilkan, untuk diberi kuasa untuk mewakilkan pekerjaannya. Itu yang kedua. Rukun yang ketiga, masalah atau urusan yang dikuasakan. Jadi harus ada urusannya. Ngapain mewakilkan kalau udah ada urusannya? Bodoh lah. Syaratnya jelas dan dapat dikuasakan. Jadi masalah itu syaratnya jelas. Syaratnya itu bukan perkara yang dilarang oleh agama, dan pekerjaan itu bisa dikuasakan kepada orang lain. Yang keempat, harus ada ijab kabulnya, ada akad. Syarat akad itu harus dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Itu rukun dan syaratnya wakalah. Pekerjaan, syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan. Syaratnya yang pertama, pekerjaan itu diperbolehkan oleh agama. Jadi pekerjaan yang bisa diwakilkan itu syaratnya yang pertama adalah bisa dibolehkan oleh agama. Yang kedua, pekerjaan tersebut milik memberi kuasa. Jadi pekerjaannya itu bukan milik orang lain. Jadi miliknya memberi kuasa. Orang yang mewakilkan, orang yang memberikan kuasa, itu yang pekerjaan itu harus punya dia sendiri, bukan punya orang lain. Dan yang ketiga, pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa. Jadi pekerjaannya tersebut bisa dipahami dan bisa dikerjakan oleh orang yang diberi kuasa. Kalau tidak bisa memahami pekerjaan tersebut, tidak bisa diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Itu sampai sini bisa dipahami. Kalau bisa kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya, kapan sih habisnya akad wakalah? Akad wakalah ini, akad wakalah habis ketika yang pertama, salah satu pihak meninggal dunia. Jadi yang memberikan tugas dan yang menerima tugas itu meninggal dunia, salah satu dari pihak itu, maka akadnya itu sudah habis. Yang kedua, jika salah satu pihak menjadi gila, sudah benar, sudah pasti, karena dalam syaratnya barusan sudah dijelaskan, syaratnya itu tidak ada yang gila. Yang ketiga, pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Jadi pemutusan akad ini, akad wakalah ini, jadi pemutusannya itu bisa dilakukan oleh orang yang mewakilkan dan harus sepengetahuan orang yang diberi wewenang. Jadi misalkan saya mewakilkan untuk mengajar kelas 10 kepada guru fikih juga, tapi karena mungkin alasan tidak bisa, ada kegiatan apa gitu di luar, pas tiba-tiba saya bisa memutuskan perwakilan tersebut kepada guru fikih yang tersebut. Jadi saya tetap bisa mengajar di kelas 10. Itu pemutusannya bisa dilakukan oleh orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang.
Yang keempat, habisnya akad wakalah itu ketika pemberi kuasa, jadi orang yang punya pekerjaan itu keluar dari status kepemilikannya. Jadi pekerjaan itu bukan miliknya lagi. Itu otomatis sudah habis akadnya. Tuh. Hikmah wakalah. Hikmah wakalah ini yang pertama dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya. Misalnya, tidak setiap orang yang kurban hewan dapat menyembelih hewan kurbannya. Tidak semua orang dapat belanja sendiri dan lain-lain. Yang kedua, saling tolong-menolong di antara semua manusia. Sebab semua manusia membutuhkan bantuan orang lain. Hikmah yang ketiga, timbulnya saling mempercayai di antara sesama manusia. Memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain. Oke, segitu saja pembahasan wakalah pada kali ini. Untuk pembahasan sulh kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.